Data Badan Pusat Statistika tahun 2019 menunjukkan impor garam Indonesia mencapai 1,95 juta ton garam. Kemudian, pada tahun 2020, meningkat menjadi 2,93 juta ton garam. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dengan diberlakukannya kebijakan impor garam akibat rendahnya produktivitas dan kualitas garam rakyat Indonesia. Dari permasalahan tersebut, kami mencari tahu mengapa Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan garis pantai yang panjang masih mengimpor garam. Dari hasil wawancara dengan petani garam di Pantai Trisik, Kulon Progo, didapatkan informasi bahwa sebagian besar produksi garam rakyat di Indonesia masih menggunakan metode konvensional. Produksi garam dengan metode konvensional masih bergantung pada cuaca. Akibatnya, ketika terjadi hujan, maka waktu produksi semakin lama dan kualitas garam akan menurun, bahkan berisiko gagal panen. Sistem pemantauan dan kendali pada metode konvensional juga masih dilakukan secara manual oleh para petani. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada proses produksi garam konvensional, peneliti membuat sebuah inovasi sistem pembuatan garam yang tidak bergantung pada cuaca, mampu memproduksi garam dalam waktu yang lebih singkat, serta dapat meningkatkan kualitas garam produksi rakyat. Inovasi ini kami wujudkan dengan exception system sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas garam nasional. Tabung elektroflokulasi. Air laut yang akan digunakan untuk membuat garam ditampung terlebih dahulu di dalam tabung ini selama 1 jam untuk dielektroflokulasi dengan media lempengan aluminium yang dialiri arus listrik positif dan negatif. Tabung pengendapan. Selanjutnya, air laut dialirkan ke tabung pengendapan untuk diendapkan kotoran hasil elektroflokulasi. Air laut yang bersih kemudian dialirkan ke kolam evaporasi untuk dievaporasikan hingga salinitasnya mencapai 25 BE. Pada kolam evaporasi, terdapat sensor salinitas untuk memantau nilai salinitas dan mengendalikan pompa. Ketika sensor salinitas membaca nilai salinitas 25 BE, maka akan mengirimkan sinyal untuk menghidupkan pompa dan mengalirkan air laut ke kolam kristalisasi. Kolam kristalisasi ini sebagai tempat berlangsungnya proses kristalisasi garam. Di dalamnya terdapat perangkat elektronis yang sama dengan kolam evaporasi, dilengkapi alat pembalik otomatis yang berfungsi membalik garam agar panas merata. Pada exception system, proses evaporasi dan kristalisasi dipercepat dengan panas dari elemen pemanas yang dikendalikan oleh sensor suhu. Sensor suhu dan salinitas terintegrasi dengan Arduino Nano dan modul GSM pada kotak elektronis. Hasil pembacaan sensor ditampilkan di LCD secara real-time serta dilaporkan secara berkala melalui notifikasi SMS. Kolam evaporasi dan kristalisasi terletak di dalam ruangan exception system berbentuk rumah dengan struktur atap lensa Fresnel sebagai konsentrator cahaya matahari, dinding mika dengan rangka aluminium. Proses pembuatan exception system melalui 2 tahap, yaitu tahap pembuatan mekanik dan pembuatan elektronis. Lensa Fresnel dianalisis berdasarkan perbandingan suhu di dalam ruangan exception system dengan suhu pada metode konvensional setiap selang waktu tertentu. Dari 2 grafik hasil pengujian, kenaikan suhu di dalam ruangan exception system selalu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu pada metode konvensional.
Hal ini menunjukkan bahwa pemasangan lensa Fresnel mampu mengkonsentrasikan cahaya matahari dan meningkatkan suhu ruangan exception system. Dari data pengujian, perangkat yang digunakan dalam exception system, baik perangkat mekanik maupun elektronis, memiliki performa yang baik kecuali pada sensor salinitas. Laju evaporasi. Peneliti mengukur laju evaporasi berdasarkan kenaikan salinitas dalam air laut. Dari grafik hasil pengujian, kenaikan kadar salinitas pada exception system lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional. Hal ini membuktikan bahwa proses evaporasi pada exception system berjalan lebih cepat dan pada malam hari masih terjadi perubahan salinitas karena adanya elemen pemanas. Pemurnian elektroflokulasi. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan rata-rata kadar NaCl pada garam dengan pemurnian metode elektroflokulasi adalah 94,25%, sedangkan pada metode konvensional hanya 87,7%. Ini membuktikan bahwa proses pemurnian metode elektroflokulasi pada exception system efektif untuk meningkatkan kualitas garam. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, pembuatan exception system melalui tahap pembuatan mekanik, pembuatan sistem elektronis, dan perangkaian konstruksi mekanik dengan sistem elektronis. Yang kedua, dari hasil uji performa dan uji efektivitas, metode exception system bekerja dengan baik dan efektif untuk memproduksi garam dibandingkan dengan metode konvensional.